teman-teman, balik lagi di channelnya Excellent Komputer Semarang bersama saya, Rizky Febrianti. Dalam video kali ini kita akan membahas apa itu server, fungsi server, dan juga jenis-jenis server. Kali ini kita juga akan unboxing sebuah server dari Dell, yaitu Dell EMC R740. Dan nantinya kita akan mendiskusikan mengenai server ini bersama Mas Tony dari tim engineer kita yang akan membahas server tersebut lebih detailnya. Yuk, sebelum lanjut ke video, pastikan teman-teman udah subscribe channelnya Excellent Komputer dan jangan lupa bunyikan tanda lonceng di bawah agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terupdate dari kami Excellent Komputer ini. Nah, sekarang kita bersama dengan rekan saya, Mas Tony. Nah, Mas Tony, berbicara mengenai server saat ini, tentu banyak sekali fungsinya. Menurut Mas Tony sendiri nih, apa itu server dan fungsinya kalau boleh tahu? Ya, untuk server sendiri, dari bahasanya sendiri, server itu kan artinya peladen atau sebagai pusat dari layanan. Jadi ini komputer yang sudah disiapkan untuk nanti melayani request dari klien. Intinya server itu untuk menyediakan sebuah layanan. Layanan itu baik bisa berupa web, bisa juga aplikasi-aplikasi yang lain. Intinya dia sebagai pusat dari klien untuk meminta sebuah request, sebuah layanan. Oke Mas Tony, itu tadi kan fungsi dari server. Sekarang kalau boleh tahu, server sendiri itu ada berapa macam sih Mas? Ada banyak sih, terutama kalau dari segi buildingnya itu ada dua macam. Satu itu rakitan, jadi nanti motherboard kemudian isi-isi dalam servernya itu dirakit sendiri ya. Kemudian yang kedua ada branded. Nah, branded ini biasanya langsung dirakit oleh developer, oleh pabrikan ya, oleh pabrikan. Jadi tentunya kalau dia sudah dirakit dengan pabrikan, dia sudah melalui proses yang panjang, sudah melalui proses uji yang panjang juga, dan juga development juga. Artinya dia lebih worth it lah kalau untuk yang branded. Intinya dia sudah tahan uji kalau yang model branded. Oke, seperti yang mau kita unboxing kali ini, berarti ini termasuknya branded ya, karena punyanya Dell ya? Iya. Itu kan tadi dari segi buildingnya ya. Nanti ada juga yang untuk bentuknya. Kalau seperti ini dia tipenya rack mount, jadi dia nanti ditempatkan sebuah kabinet atau di dalam rak. Ada juga yang tipenya tower. Tower itu semacam kayak PC desktop biasa yang istilahnya desktop ya, seperti itu yang nanti enggak diletakkan, cuma diletakkan di atas meja, itu bisa. Jadi kalau yang ini tipenya rack mount sendiri, ini ukurannya kalau yang ini itu 2U, artinya dia membutuhkan 2 slot dari rack mountnya. Oke Mas Tony, tadi beberapa fungsi dan jenis dari server. Kali ini saya mau tanya, kalau di dunia pendidikan, instansi atau yang lainnya, contoh dari fungsi server sendiri itu apa ya? Untuk server kan banyak sih kegunaannya, tapi kalau khusus untuk di bidang sekolah terutama atau instansi, kita mulai dari sekolah dulu. Biasanya itu digunakan untuk CPT, jadi untuk tes online ya, baik itu bisa dari lokal sendiri atau bisa juga di online kan. Jadi ini nanti siswa-siswa juga bisa melakukan ujian baik itu ulangan harian, kemudian tes ulangan semester, bahkan UAS, bahkan untuk ujian akhir pun bisa melalui menggunakan server ini. Yang lain juga bisa digunakan untuk server-server, misalkan untuk menaruh kalau di sekolah ada airport, kemudian bisa juga untuk file server juga bisa juga digunakan untuk develop website sekolah pun ditaruh di sini juga bisa. Jadi yang sebelumnya masih menggunakan hosting luar, dengan adanya server sendiri atau dedicated, jadi dia bisa menaruh hosting yang dari luar itu dipindahkan ke servernya sendiri. Jadi bisa untuk lebih fleksibel memanage servernya. Tapi untuk bisa membackup keseluruhan itu, apa ada kriteria khusus yang dimiliki server tersebut gitu? Karena kan setiap tingkatan dari server
pasti ada macam-macam tuh. Nggak semua server kan bisa dipakai untuk itu gitu. Iya, ya tetap ada minimal requirement-nya sih sebenarnya. Tapi kalau untuk yang kita bahas ini itu sudah lebih jauh dari itu sih, jauh dari mampu. Bahkan bisa untuk nanti sekolah bisa membuat semacam project-project juga. Jadi setiap siswa juga bisa membuat sebuah istilahnya virtual server. Jadi server ini nanti dibuat semacam kayak anak-anak servernya yang lain juga bisa seperti itu. Jadi siswa juga langsung bisa praktek untuk membuat server sendiri dengan kemampuan dari server yang mumpuni seperti ini. Mas, kalau itu tadi kan yang untuk sekolah ya. Kalau untuk instansi sendiri ada contohnya mungkin dipakai buat apa, terus fungsinya juga apa, kriteria server yang dibutuhkan itu lebih seperti apa? Apakah sama-sama seperti sekolah atau beda? Sebenarnya tergantung dari dinasnya sendiri atau instansinya sendiri, dia mau seperti apa sih. Bedanya kalau di sekolah kan misalkan buat CPT ya, kalau untuk di instansi misalkan untuk dia bisa untuk menaruh data-data, misalkan kalau untuk di Dukcapil ya untuk menaruh data-data kependudukan, jadi semacam buat bank data, bisa seperti itu untuk yang instansi-instansi. Web server juga bisa, jadi kalau instansi sudah punya websitenya ditaruh sendiri di dalam servernya sendiri juga bisa. Nah, itu dia teman-teman mengenai apa itu server dan fungsinya. Oh ya, untuk server Dell EMC R740 ini apa yang membuat berbeda dari komputer server yang lainnya nih Mas? Oke, untuk spesifikasi ya, untuk yang Dell R740 ini di dalamnya sudah ada 2 CPU, yaitu Intel Xeon Server tipenya 4120R ya. Dia di dalamnya sudah tiap CPU ada 10 core atau 20 thread. Jadi kalau di double berarti dia server ini ada 20 core dan 40 thread. Kemudian dari RAM-nya sendiri, dia di sini sudah ada 4 buah RAM ya, masing-masing RAM itu ada 32 GB. Jadi secara total itu ada 128 GB. Ini sangat besar sekali. Jadi bisa digunakan untuk multi server. Jadi banyak server ditaruh dalam satu single server. Itu. Kemudian secara hard disk dia sudah support RAID ya, baik RAID 0, 1, 5, kemudian juga 10 ya. Untuk hard disknya sendiri dia sudah menggunakan tipenya yang SSD, jadi solid state disk, ada 4 buah, masing-masing ada 480 GB. Jadi untuk hard disknya sendiri 4 kali 480 GB ya. Nanti bisa disetting untuk konfigurasi RAID juga. Kemudian untuk interkoneksi di belakang juga sudah ada LAN-nya 4, kemudian ada fitur ID Rack, jadi tidak perlu nanti ketika ingin membuka servernya ini atau misalkan ada troubleshooting, nggak perlu nanti kita harus menggotong-gotong LCD monitor kemudian keyboard, nggak usah, nanti bisa di remote dari jauh. Jadi dari laptop kita sendiri bisa, juga dari PC kita sendiri di luar server ini juga bisa, asal pada jaringan yang sama. Seperti itu. Oke Mas Tony, ini saya mau tanya, kalau server branded kayak gini apa masih bisa di-upgrade lagi? Contoh kayak ditambah RAM-nya atau SSD hard disk-nya, apakah masih bisa? Bisa, untuk hard disk-nya ini ada 8 slot, jadi itu masih bisa. Ini baru keisi 4, bisa diisi lagi menjadi 8. Sedangkan untuk RAM-nya juga di dalamnya ada banyak slot, jadi bisa untuk upgrade yang lebih untuk itu. Oke teman-teman, berarti meskipun kalian beli PC atau server branded kayak gini masih bisa di-upgrade ya. Tapi ada satu lagi, nggak semua server branded bisa di-upgrade, jadi lihat dulu serinya, oke? Baik teman-teman, langsung aja kita unboxing komputer server Dell EMC ini ya bersama Mas Tony. Oke, baik, nanti saya akan unboxing. Oke, kali ini kita kedatangan server Dell R740 ya. Kita unboxing, dusnya segede gini, gede banget ini ya. Oke, langsung saja kita unboxing, isinya apa saja.
ya. Kemudian ada buku petunjuk banyak, kemudian ada front plate ya untuk di bagian depan servernya. Pertama ada kabel ya, kita buka saja. Untuk kabel sendiri colokannya sudah disesuaikan dengan khusus di Indonesia ya, jadi colokannya sudah sesuai dengan colokan yang ada di Indonesia seperti ini ya. Kemudian ujungnya sama kayak konektor di PSU yang lainnya seperti ini. Kemudian didapat juga ini ada untuk extender. Kita buka. Nah, ini sangat bermanfaat jika sumber atau manajemen kabel yang kita inginkan nanti itu jaraknya panjang dari stop kontaknya ya, atau dari misalkan powernya itu panjang, jadinya bisa diperpanjang. Jadi panjang. Ini didapat ada dua, berarti ada dua power kabel, kemudian ada kabel extendernya ada dua masing-masing, karena nanti di server sendiri ada dua PSU atau redundant. Kemudian ada ini front covernya, ada front cover untuk server. Ada kuncinya ya, ada kunci untuk mengunci front cover, maksudnya biar nanti aman, bagian-bagian misalkan pemasang hadis atau apa bisa diamankan. Jadi bisa dikunci. Bentuknya sangat elegan, finishingnya juga bagus ini. Nah, semacam ini. Oke, untuk yang lain ada kabel manajemen. Dalamnya isinya ada buku petunjuk, kemudian bagian-bagian dari kabel manajemennya. Kemudian semacam ini ya. Jadi nanti ini untuk di belakang server, jadi kabel nanti melewati ini biar rapi. Oke. File kit ini nanti dipasang di bagian samping-samping server. Jadi nanti di rack mount itu biar servernya bisa langsung di sliding ke depan.
ada strap kabel ya, velcro kabel, kemudian buku petunjuk, dan tentunya ada dua kitnya, kanan dan kiri. Untuk kanan dan kiri ada dua. Ada dua, kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan bahas tentang servernya. Servernya Dell R740. Ini untuk ukurannya 2U ya, jadi ukurannya 2U. Kemudian untuk ini sudah dilengkapi dengan 8 slot hard disk ya, dia support sampai 3,5 inci, bisa juga diberi untuk 2,5 inci. Server ini sudah disediakan 4 SSD ya, jadi 4 kali 480 GB. Nah, kita coba buka saja. Nah, mereknya Dell. Katanya dari Dell, mereknya juga Dell. Isi 480 GB ya, ada 4. Untuk ini nanti bisa dikonfigurasi untuk RAID ya, bisa RAID 5 atau RAID 10 biasanya. Oke, untuk interface-nya di depan ini ada untuk display ya, display ke VGA ya, VGA ke monitor. Kemudian ada 2 buah USB ya. Kemudian ada ini micro USB untuk konsol nanti, dan ini tombol powernya di sini. Kemudian ini kalau yang ini untuk itu apa nanti untuk men-screw atau mengunci relnya ya. Oke, ada lagi, ini ada untuk interface. Sini ada DVD ya, DVD ROM. Oke, untuk interface bagian belakangnya ya, ini ada macam-macam ini. Yang pertama ini ada koneksi direct ya, kemudian ada serial, kemudian ada VGA ya, konektor VGA, kemudian ada 4 buah konektor LAN sudah super gigabit tentunya, kemudian ada 2 USB 3.0 ya. Kemudian tentunya ini keunggulan yang lainnya, ini untuk power supply-nya sudah redundant, ada 2 power supply. Ini fungsinya nanti untuk saling membackup ya, untuk membackup ya. Kita lihat spesifikasinya. Untuk spesifikasinya sendiri, oke, kita coba dua-duanya. Identik tentunya, dia memakai 750 watt ya, dua-duanya 750 watt dengan untuk sertifikasinya sudah 80 plus platinum ya, sudah bagus sekali. Ini tertulis 90% efisiensi ya, jadi power supply-nya 94% efisiensi. Jadi ketika nanti PSU1 gagal, nanti otomatis dia akan langsung ke PSU yang kedua. Ini saling membackup untuk powernya. Tentunya kan server kan harus nyala on terus 24 jam kali 7. Untuk spesifikasi secara umumnya ini sudah dibekali dengan, tadi sudah saya jelaskan juga, dengan 4 buah SSD
ya 480 GB, bisa disetting nanti untuk RAID ya, entah itu RAID 5 ataupun RAID 10 bisa. Kemudian RAM-nya sudah dibekali dengan 4x32 GB ya, tentunya sudah sangat besar sekali ya. Kemudian untuk RAM tadi kan untuk RAM dibekali dengan 4x32 GB, jadi secara total dia sudah 128 ya, sudah luar biasa ini. Kemudian untuk prosesor ini dibekali dengan Intel Xeon Silver ya, 4210R ya. Ada dua, jadi ada dua prosesor. Masing-masing prosesor itu sudah dibekali dengan 10 core atau 20 thread ya. Jadi totalnya ada 20 core, kemudian threadnya ada 40 thread ya. Untuk server ini bisa dimanfaatkan ya, dengan resource yang besar seperti ini bisa dimanfaatkan untuk misalkan data center, kemudian virtualisasi server ya. Jadi bisa digunakan untuk VPS juga, bisa juga digunakan untuk keperluan untuk di instansi bisa, jadi nggak harus di data center di industri, bisa juga untuk kebutuhan sekolah untuk data center, kemudian bisa juga untuk di lingkungan kampus untuk data center juga ya. Nah, untuk layanan bisa menangani berbagai macam ya untuk layanan. Untuk keunggulan kita memakai server yang sudah branded seperti ini ya, jadi bukan rakitan. Itu tentunya ini sudah full support dari Dell sendiri. Jika ada trouble nanti bisa menghubungi langsung teknisi dari Dell ya, nanti akan segera tertangani ya. Tentunya dengan branded seperti ini ya, apalagi dengan Dell, itu komponen-komponen nanti sudah benar-benar dipersiapkan dan sudah kredibilitas, kemudian ketahanannya juga sudah dites tentunya oleh Dell sendiri. Jadi ini bisa maksimal untuk server, tentunya bisa dipakai 24 jam kali 7, bahkan bisa menyala terus tentunya ya, dan ketahanannya juga kuat gitu, daripada untuk yang rakitan. Kalau rakitan kan dia belum teruji itunya apa ketahanannya, karena itu rakitan dari personal masing-masing. Sementara kalau ini kan sudah branded. Baik, terima kasih Mas Tony dan juga teman-teman. Itulah pembahasan kita kali ini mengenai server dan juga server Dell EMC R740 ini. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga kalau teman-teman tertarik untuk membeli komputer server ini yang branded ataupun rakitan, kalian bisa menghubungi langsung di Excellent Komputer Semarang maupun di Excellent Komputer Salatiga, ataupun kalian juga bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Oke. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like video ini, dan sampai jumpa.